Ya balik lagi. Ini mau share katana Agi dari stat, equip sama skill. Untuk gameplay mungkin nyusul. Kalau muat videonya dijadiin satu ya nanti aku jadiin satu. Tapi lihat dulu. Untuk stat katana Agi ada dua jenis yang populer, Agi STR dan Agi Dex. Untuk aku sendiri pilih Agi Dex. Alasannya kenapa? Karena kadang aku pakai weapon yang bukan attack Agi up. Perbedaan Agi STR dan Agi Dex sendiri, Agi STR itu base attack-nya kecil tapi CD-nya besar. Cuma Agi STR ini terkunci di weapon dengan stat attack up by Agi, kayak combat atau epilets. Tanpa stat itu, tanpa stat attack up by Agi, misal pakai weapon fill stat atau weapon drop yang ada stat attack up by Agi-nya, Agi STR ini jelek. Jadi harus pakai combat atau epilets. Sedangkan Agi Dex ini pakai attack up by Agi bagus, pakai fill player bagus, pakai drop boss tanpa attack up by Agi pun tetap bagus. Cuma paling bagus tetap combat, dengan alasan combat ada stat PP-nya. Karena pemakaian skill Sicarius di katana Agi agak kurang efektif menurutku pribadi loh ya. Soalnya sering pakai skill parry Magadachi yang bikin buff Sicariusnya hilang, harus rebuff lagi. Dan aku males rebuff. Makanya mainku katana Agi daripada STR deck atau deck STR. Kalau untuk damage, Agi STR dan Agi Dex itu imbang. Divine imbang, Tenryu lebih besar Agi STR. Untuk Agi Dex lebih menang di Kasumisatsu. Karena Kasumisatsu Getsuka itu multiplier damage-nya dari stat Dex. Dan ada bonus PP dari stat Dex-nya dengan kalkulasi Dex bagi 5 sama dengan PP untuk last hit Kasumisatsu atau namanya Tenryu Ransei Zanyu. Jadi bukan Kasumisatsunya tapi Zanyunya. Itu dapat bonus PP dari stat Dex. Untuk statnya itu, untuk Regislate, Sunbed ini udah aku jelasin kemarin buat regen MP di luar battle, Max MP ya buat nambah MP, Magadachi Amulet ini buat damage magic reduction pas pakai parry Magadachi. Jadi pas ada suara cring gitu pas kita nge-parry pakai Magadachi, itu alasan utama aku main katana Agi, karena satisfyingnya waktu nge-parry pakai Magadachi ada animasi kayak cahayanya gitu sambil ada suaranya crack cring lupa, pokoknya itulah. Parry Magadachi sendiri udah ada damage reduce fraksional sama fisik sama magic, cuma magicnya ini kecil, jadi kalau ditambah ini jadi imbang semua. Kalau nggak salah 90% damage reduce. Terus yang paling penting ini zero stance, karena aku main Tenryu tanpa combo, jadi nge-boost damage Tenryu tanpa kombonya dari Regislate ini. Kalau mau dikombo pakai kunai boleh, malah nambahnya lebih gede karena 50%. Selain itu ini juga nge-boost damage dari Zanu. Zanu itu hidden skill katana yang keluar kalau kita pakai Zante atau Magadachi saat buff Tenryu aktif dengan syarat yang terpenuhi. Nanti aku jelaskan pas sampai skillnya. Terus apa lagi? Regislate udah, equip langsung aja ya. Equip biasa, aku punya 2 set equip. Yang set equip pertama ini, bentar aku set dulu. Untuk build Agi sendiri, katana Agi ini yang perlu dipenuhi itu 3 hal, sama kayak Knuckle kemarin. CR, PP, motion. Untuk CR sendiri ya seperti biasa, kejar 135 bisa dihitung sendiri, kalau malas hitung bisa ke Korin. Untuk PP aku kejar sekitar 80% tanpa minyak resap. Karena aku punya stat Ava PP yang lumayan gede. Kalau nggak punya stat Ava PP bisa ditutup pakai skill Sicarius. Ya agak effort dikit pakai skill Sicarius buat nutup PP-nya. Untuk weapon pakai combat, karena stat Ava di PP ku gede, jadi ku isi flam. Misal stat Ava di PP mu kecil, ini isinya dango. Misal 2 slot,
Dango sama Lily. Karena Agidex pakai Brass Dragon ini pun bagus. Damage-nya berimbang sama kayak combat waktu ku tes di boss dengan ele gelap, karena ini diuntungkan dari ini ele cahaya like elemennya ini. Kan kalau ada ele di weaponnya kan nambah 25% DTE ya. Ini bisa berimbang sama combat. Kalau mau pakai field player pun juga bagus. Atau enggak Epiledge ini kurang sih, kalau enggak 2 slot itu nutupnya susah. Udah PP kecil, minus MP-nya 400, CR-nya kecil. Jadi agak kurang sih Epiledge ini. Mending combat. Untuk harus high attack atau enggak itu lebih ke kepuasan pribadi. Aku sendiri ini base attack. Aku bolongin 2. Karena apa? Karena seneng. Untuk jutsu untuk subnya aku pakai ninjutsu angin karena statnya attack speed sama CR. Yang pakai cuma itu. Untuk skill ninjutsunya sendiri yang kepakai cuma win release sama kunai. Kunai itu buat pro red atau buat apa namanya? Kunai buat pro red atau buat opener skill Tenryu kalau mau dikumpu. Tapi playstyleku bukan yang ngekumpu Tenryu, aku spam manual. Untuk armor aku ini drop agel, kebetulan sekarang lagi booster agelnya, bisa di farm sekarang sampai nanti jam 10 kalau videonya ini udah ke-upload sebelum jam 10 ya. Ini agel lagi booster kebetulan. Kalau untuk armor field player ini bisa. Ini lebih bagus buat Agidex. Kalau Agi STR ini. Tapi ini juga bagus buat Agidex. Cuma kan ini statnya gacha ya. Mending yang ini. Kalau mau cari yang nggak gacha. Ini pun aku dapat murah karena ini statnya CR-nya cuma 20. Kalau ini CR-nya 25 mahal. Jadi attack CR atau Agi CR ASPD. Atau kalau mau main DTE CR. Karena Agidex CD-nya minim, armornya kayak gini. Untuk kristalnya Buffgay Usamochi. Kenapa Buffgay Usamochi? Karena Buffgay ini nambah CD, terus max HP sama SRD. Untuk katana Agi sendiri, max HP nggak perlu banyak banget, tapi yo jangan sedikit banget. Minimal 7k lah. 7k itu masih aman buat ngeperi pakai skill Magadachi 2 kali. Terus juga nggak boros Revita, nggak perlu beli Revita yang mahal, beli Revita yang di kedai nambah HP 3000 atau 4000 itu udah cukup. Sedangkan kalau HP-mu di atas 20k, 40k atau berapa, itu boros Revita. Kalau boros Revita otomatis boros Spina. Ya walaupun bisa pakai combo heal itu ya. Cuma menurutku di minimal 7k, maksimal 20k. 20k itu sebenarnya udah terlalu banyak. 15k lah maksimal buatku sendiri. Kalau lu suka yang lebih dari itu ya silahkan. Soalnya main katana Agi bukan yang makan damage mentah-mentah terus barbar kayak Knuckle, enggak. Soalnya katana ini nggak punya skill kayak Asura yang punya element resist dari buff skillnya, itu nggak ada. Jadi misal mau barbar pun kita tetap kena element kayak slow, fear, silence atau apa namanya, poison dan paralis, dan pokoknya elemen-elemen ngeselin itu tetap masuk kalau kita main barbar tanpa parry. Sedangkan kalau pakai parry HP 10k itu udah cukup, 7-15k itu udah cukup. Untuk kristal kedua ini bisa diganti Usamochi-nya ini, mau pakai Altadar, Lily Carola atau Gema itu bisa, tergantung kebutuhan carmu kurangnya apa. Aku sendiri pilih Usamochi karena statnya kepakai semua. Karena aku Agidex attack persennya ini nambahnya lumayan. Kalau Agi STR mending pakai Altadar atau Gema karena attack persen di Agi STR nambahnya nggak begitu signifikan. Untuk topi versi murahnya ini 50.000 satu slot, isinya gurdu ini buat ASPD, buat kejar max motion dulu. Jadi max motion katana Agi itu butuh 45% lah minim, nggak perlu 50%, 45% pun udah cukup. Soalnya apa, stack dauntless itu bakal nambah motionmu, jadi
kita sambil main motion kita naik sendiri. Begitu stack downless-nya memenuhi syarat, kalau nggak salah kalau nggak 30 stack downless kayaknya itu nambah 12,5% motion speed. Bisa dicek di Corin untuk stack downless-nya berapa, yang pasti nambahnya 12,5%. Kalau pas di stack downless udah 100 itu nambahnya 25% motionnya. Apa nggak OP ini katanya. Untuk 2 slotnya aku pakai Crescent Moon Helm, Sigurdo sama Prudent. Kalau kurang PP, Prudentnya yang diganti Levina. Yang bisa diganti dari sini cuma Prudentnya. Soalnya Gurdo itu kristal yang wajib buat katana Agi. Kalau nggak pakai epilet, kalau pakai epilet nggak perlu Gurdo. Untuk kalau mau diganti side pony atau broker mas atau yang lain, ya bebas, terserah. Untuk ngopi bull itu nggak harus 100% equipnya sama, yang penting kalkulasi statnya sama. Stat yang penting terpenuhi dulu, mau dikembangkan mau pakai equip apapun bebas, sesuaikan sama budgetmu. Jadi kan kalau pakai 1 slot kurang estetik ya, kalau nggak full 2 slot tuh kayak aneh tuh, apalagi topi pakai 1 slot kan kayak aneh, kayak kurang, ada yang kurang gitu lah. Kalau mau pakai 2 slot versi mula kan side pony atau jamang kelelawar atau menpo itu bagus, bisa dipakai. Yang penting kalkulasi statnya cukup, kayak yang aku jelasin tadi, 3 stat penting yang harus dipenuhi waktu build char. Semua char di PS Fisik sama, CR, PP, motion. Apalagi main Agi otomatis motion harus dipenuhi. Kalau main GSW nggak begitu butuh mikirin motion, yang penting CR sama PP. Tapi untuk defense rush nggak perlu mikirin PP, cuma di sini aku nggak bahas defense rush, aku nggak main defense rush. Ini terus untuk cincin bisa pakai Starfish atau Seahorse, bebas pilih yang mana. Karena aku butuh MP, aku pilihnya Seahorse. Kalau untuk damage, ngeboost damage bagusan Starfish. Isinya Etois, karena Etois ASPD sama motion. Balik lagi, tutup dulu ASPD sama motion buat build Agi, karena buff buat nambahin motion sama ASPD cuma dari skill quick aura. Nggak mungkin kan build lagi tapi main GSW kan tolol. Nah, kayak gimana yo, udah Agi masih GSW buat apa? Etois kalau mau 2 slot ditambah Aubergine Dragon Auvio atau Indonesianya Naga Terong. Kalau kurang PP bisa diisi Stellar. Naga Terong ini statnya apa? Bentar. ASPD, CR sama SRD sama Ansit. Oh, ada MP-nya juga. Entah kenapa aku build tuh seneng yang MP-nya penuh-penuh gitu. MP-nya banyak. Kenapa aku butuh MP banyak? Soalnya aku masak buff MP sendiri dan itu masih 440. Jadi nggak makan MP yang 1000. Kalau kalian makan MP yang 1000 kayak Usamochi itu bisa diganti Altadar, terus Auvio itu bisa diganti Stellar, ya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Untuk buffnya ini Max MP ini aku masak sendiri, yang 3 ini nyolong. AMP, RB Pentek sama Physical Resist. Konsepnya sama kayak Knuckle kemarin. Physical Resist ini bisa diganti Magic Resist, tergantung bosnya. Kayak misal di Demonic Quasar itu mending makan Magic Resist daripada Physical Resist, soalnya basic attack-nya yang dadakan itu damage-nya Magic. Kalau untuk bos lain kayak Kusto, Reguita atau Mimyu itu enakan Physical Resist. Ini kan baru 4 nih. Yang terakhir ini diisi DTE sesuai bosnya, atau Magic Resist juga boleh kalau mau lawan Altadar, misal solo, atau malah kalau bos-bos long run kan lebih enak kita gedein devnya kita dulu. Untuk equip udah, terus lanjut. Oh ya, Ava belum. Ava aku ini PP total 22%. Jadi hitung-hitung sendiri aja kebutuhan PP-mu. Kalau mau pakai Sicarius 65% total PP udah cukup. Kenapa nggak 75%? Karena masih ada minyak resep yang ngeboost 10%. Jadi misal kalkulasi PP-mu 65%, ditambah minyak resep 10%, ditambah Sicarius 25%, kan pas 100%. Jadi build balance bisa buat semua bos. Kalau main Sicarius ya. Kalau nggak main Sicarius ya harus di atas, harus minimal 80% dari equip sama Xtal sama Ava doang. Jadi pas begitu makan minyak resap jadi 90%. Terus untuk skill
Oh, ini aku belum ngambil skill katananya karena kemarin ku ubah nih. Nanti sambil ngisi ya. Untuk Stargem yang penting di sini recovery. Ini 6 skill point kalau ambil dari skill tree-nya langsung. Bushido ini 5, bedanya kalau pakai Stargem sama enggak cuma 5 skill point kalau ambil dari skill tree-nya langsung. Jadi ini hemat 11 skill point. Tapi tetap sisa kok, tanpa ini pun cukup. Blade skill yang penting Warcry karena main solo. Kalau main party nggak penting Warcry ini, soalnya tank udah pasti ngambil. Kalau aku mainnya sama bodyguard bang, tetap ambil Warcry nggak, karena bodyguard tank udah pasti bawa Warcry sama provoke. Jadi Warcry-nya udah ditanggung sama bodyguard tank. Warcry ini cuma kepake kalau main solo, pure solo, nggak bawa temen, nggak bawa bodyguard. Ini ngeboost 10% damage. Untuk shot skill, aku decoy nggak ambil. Cuma ini masih ku tahan antara aku ambil besok atau enggak. Cuma kan kemarin ku ambil. Begitu ada skill Sakura Ranman, kayaknya decoy ini kurang efektif, jadi gak ku ambil. Cuma aku masih butuh quick draw-nya. Ini yang bikin dilema antara ngambil decoy atau enggak. Soalnya di depannya pas. Quick draw ini ku ambil level 10 karena tiap satu levelnya ada chance 3% buat MP balik waktu kita pakai skill yang ada MP-nya. Jadi misal saat ini kepake saat spam Tenryu. Tenryu kan waktu udah di spam cuma pakai 1 MP. Ini aku ambil level 10 biar ada 30% chance ada MP balik waktu kita spam skill. Jadi dan ini kayaknya nggak ada cooldownnya. Jadi misal kita spam Tenryu kan pakainya 1 MP, nanti ada pasif ininya balikin 1 MP juga. Jadi MP kita nggak habis-habis waktu spam Tenryu. Terus decoy ini opsional ya, belum ku ambil ya. Tapi kalau mau belajar solo dan itu di Mimyu bos-bos patung kayak gitu, decoy ini kepake. Cuma kan kalau kayak di buff guy, terus di Exter atau di Altadar gitu, kayak decoy itu kurang karena sekarang udah ada Sakura Ranman. Terus skill shoot udah, skill magic kayak biasa, impact level 7, final level 1. Kenapa impact level 7 nggak level 5 atau level 10? Karena di level 7 ini impactnya jadi instant cash. Kalau level 5 masih ngeden, kalau level 7 instant cash, kalau level 10 kebanyakan, level 7 aja cukup. Itu alasannya kenapa ambil impact level 7. Di semua DPS rata-rata gitu. Survival kayak biasa, short rest 10, MP boost 10, short rest buat regen MP di luar battle. MP boost tadi buat nambah 300 MP. Ini battle skill kayak biasa, aku selalu ambil kayak gini buat DPS fisik. Oke. Battle skill udah, Monfuku nanti ya karena belum kuisi. Dual sword ambil ini, Godspeed nambah Agi sama Unseat. Ini flash blast skill aktif nambah Agi, nambah Unseat. Albert quick aura level 10. Terus assassin backstep ini kepake waktu char kita kesedot AoE yang nyedot vortex gitu. Kan kita pakai evasion buat keluar dari vortexnya nggak bisa, jadi pakainya backstep. Kenapa nggak bisa pakai evasion? Soalnya AoE vortex itu biasanya dibarengin sama element slow. Jadi bisanya keluar cuma pakai backstep. Arcane Strike ini aku ambil level 1 cuma buat freestyle, nggak nambah damage, nggak nambah apa-apa, cuma buat freestyle doang. Sicarius ini ambil kalau PP-mu dirasa kurang, tapi ya itu harus rebuff kalau habis ngepakai parry Magadachi atau kena damage. Soalnya ini mirip Brave Aura, mirip GSW. Kalau kena damage dari boss, buffnya hilang, jadi harus di rebuff dulu. Ini sementara nggak aku ambil karena PP ku cukup, AVA PP ku ada 22%. Kalau AVA PP mu nggak ada, lu ngerasa kurang, ambil Sicarius. Terus assassin udah, Ninja Scroll, Ninja Spirit. Ini level 10 biar passive two handednya aktif. Ninjutsu. Kenapa aku ambil level 10 nggak level 5? Karena di level 10 itu ada 2 keuntungan untuk skill ninjutsunya. Yang pertama, skill Wind Release. Itu kalau di cast tanpa digeser analognya nanti keluarnya jadi Skull Breaker. Skull Breaker itu nambah 10% unseat kalau ini level 10. Kalau level 5 cuma 5% unseat. Jadi lumayan nge-boost damage-nya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk skill Fire Release. Dari skill ninjutsu, Fire Release itu jutsu api. Itu ada elemen ignite untuk boss. Jadi ini berguna buat lawan bijinya Domi. Kan tuh di basic attack lama di Tenryu nggak berkurang HP-nya.
itu bisa langsung hilang kalau kena elemen ignite. Dan di level 10 ini, ninjutsu level 10 ini ignite-nya chance-nya dari jutsu api itu 90%. Kalau level 5 di bawah 50% kalau nggak salah, lupa aku. Yang pasti ini naikin chance buat ignite-nya itu. Tapi kalau nggak pakai itu, ini level 5 cukup. Ini karena build pribadi aku lebih seneng ini level 10. Atau di Gema itu kan juga dikasih elemen ignite, dia berubah ele. Jadi ya lupa aku. Pokoknya di Gema itu kepake ini. Udah lama nggak ke Gema. Untuk Mononobu, Isen ini level 5. Sambil ngisi ya. Full Spread ini level 10. Ini misal bos, ini kan misal di bawah bosnya ada duri atau kita nggak bisa ngedekat, bisa pakai ini sambil geser-geser biar swift full spreadnya keluar. Tapi ada syaratnya, harus ambil skill apa. Aku ambil level 10 ini karena kadang solo boss di bos-bos yang ada summon anak-anakan kayak Arachi atau apa ya, bos di map Turam yang kayak monyet itu. Lupa aku, pokoknya itu, lupa aku namanya. Tenryu ini level 10 wajib karena ini yang bakal di spam terus menerus. Kasumi karena statku Dex multiplier Kasumi dari Dex, makanya aku ambil level 10. Garyu level 10 biar defense-nya bisa aktif. Kalau ini nggak level 10 nggak bisa aktif defense-nya. Ini level 1 cukup karena jarang ku pencet. Ini ku pencet cuma buat nge-trigger atau syarat ngaktifin defense. Kalau ini mau diambil level 10 boleh. Apalagi ini sekarang udah di boost damage stat SRD ngeboost damage Shadowless-nya. Pomelsek aku ambil level 5 ini tadi pakai Stargem ya. Cuma ini nggak begitu kepake. Ini cara pakainya ini jadi pakai sekali dulu. Nanti bosnya kena elemen paralis atau lumpuh, pakai ini lagi, bosnya bisa ke stun. Cuma chance-nya 50% doang. Magadachi ini level 10 biar waktu pari MP yang balik 200 MP. Kalau ini nggak level 10 nanti nambahnya cuma 100 atau 150 gitu tergantung levelnya. Zante level 1 cukup. Kenapa nggak level 10? Karena level 1 dan level 10 itu bedanya cuma chance arm break-nya. Sedangkan buff Tenryu aktif, kita nggak bisa ngasih elemen unbreak pakai Zante. Lagi pula elemen unbreak buat katana itu udah nggak perlu karena multiple skill divine sekarang mau di unbreak atau enggak itu multiplernya sama. Beda kayak zaman dulu yang harus kena unbreak baru multiple divine-nya naik. Jadi sekarang nggak perlu unbreak pun multiple defense-nya sama aja. Gede. Zante level 1 cukup. Bushido ini level 5 karena aku pakai Stargem. Kalau nggak pakai Stargem ini diambil level 10. Sukuchi level 10. Nukichi. Nah, Nukichi ini yang bisa bikin ini jadi full split. Jadi swift full split. Jadi damage-nya lebih gede. Two handed ini level 10. Ini nambah stab sama CR. Mekyu ini level 5 cukup. Jarang dipakai juga Mekyu itu. Kariki level 10. Dauntless ini stat paling pasif paling OP buat katana ini level 10. Terus combo. Kalau buat awal main katana, belajar katana, kusarankan main Divine Rush. Karena itu hal paling simple buat ngedamage boss. Kalau udah bosen baru main Tenryu dan lain-lain. Ini buat ngisi stack Divine, stack Garyu. Tapi aku nggak pernah pakai combo ini. Aku pakai kombonya ini buat ngeheal. Ini Kasumi terus Asu apa? Ini tagnya Bloodsucker biar ngeheal, nggak perlu closer. Soalnya ini utang 5 MP dibayar pakai ini 5 MP cukup. Pas. Jadi ini nggak perlu closer. Ini nambah 3 stack Garyu juga. Tapi ini ngeheal plus recover MP 600. Recover MP 6 bar. Dan cuma pakai 1 MP. Gacor nggak? Gacor. Cuma kalau ini spam hancur ruretmu. Kalau main party spam ini terus defend oke lah. Nggak peduli ruret orang lain hancur, yang penting aku sering ngedefend kan gitu. Kalau main solo jangan di spam, nanti damage-mu hancur sendiri. Kalau main party kan damage-nya hancur bareng-bareng nggak masalah. Skill combo buff-nya ini. Terus ini buat sub damage-nya Kasumi Satsu. Untuk Sakura Ranman aku nggak ngandelin damage Sakura Ranman. Jadi tagku save buat ngisi, buat balikin MP-nya lagi kan. Ini kalau pakai gini doang kan ini pakai combo 5 MP. Tapi kalau pakai Asu kan jadi keluar Sakura Ranman-nya.
Terus jadi kayak MP-nya balik lagi. Jadi buat main solo, manajemen MP itu paling penting. Jadi kan nggak lucu lagi main solo terus MP-mu habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan katana buat imun, buat parry butuh MP. Buat ngisi MP tadi kan pakai ini, ngeheal sama ngisi MP. Modal 1 MP bisa balikin, bisa dapat 600 MP. Terus ini combo divine. Kalau stack Haryu udah 8/10, lepas ini nanti combo, tapi skill divine-nya keluar. Ini serunya katana itu punya banyak hidden skill. Mungkin untuk prakteknya di beda video karena udah kepanjangan. Jadi untuk skill dan kombonya sebatas itu. Dan ini masih sisa 35 skill point. Ini bisa diambil decoy tanpa Stargem. Kan tadi Stargem, bedanya pakai Stargem sama enggak kan cuma 16 skill point, cuma 11 skill point ya, 6 sama 1. Jadi masih bisa ambil decoy, masih bisa ambil Sicarius. Kan decoy 10, Sicarius 10, 20 tambah 11. Ini masih sisa 4 kalau mau ambil Sicarius, decoy tak sama tanpa Stargem. Jadi ini bisa di-copy 100% untuk skillnya. Kalau untuk build equipnya itu ya dihitung-hitung sendiri buat kejar berapa PP-nya. Tapi kalau yang pasti harus ditutup sih CR. Kalau PP bisa ditutup pakai skill Sicarius atau mau full equip PP. Untuk beberapa hidden skill katananya ada Swift Pulse Blade, Sakura, Ranman, Zanyu, Divine Slash, sama apalagi kayaknya itu doang. Sama yang animasi basic attack sambil nge-slide itu. Bisa coba sedikit prakteknya. Untuk cara pakai cara main katana Aki secara gameplay pakai ini aja. Bentar, buat night cap. Ini buff kayak gini, teratur combo. Karena ini boss nggak bisa nggak bisa kalau ketambel marah, nggak pakai ini nggak pakai impact buat opener. Terus ini aku kasih Zante. Ini Pulse Blade aja buat sekalian praktek. Ganti combo dulu. Ini aku kasih Queen Release buat ngetambel bosnya. Terus buat buff langsung di awal, Quick Aura. Terus Kairiki. Cukup awal cuma buff kayak gini doang cukup. Ini combo 3 MP dari ini doang. Pakai di div hard aja. Kalau masalah imun dan parry katana itu lebih ke timing sih. Jadi pengalaman kalian selama solo kan lama-lama belajar lama-lama tahu. Di Reguita ini awal ditambel. Untuk kombonya tadi udah dilihat. Penten Ryu dulu. Ini kesedot. Nah, Zanyu ini kalau dipakai di buat dikeluarin pas pakai Zante, itu syaratnya harus nge-parry dulu 1 kali baru Zanyunya mau keluar. Kalau Magadachi nggak boleh sama sekali kena damage atau nggak boleh nge-parry sama sekali. Nah kayak gini kan nge-parry. Kalau ini nggak nge-parry, jadi Zanyunya keluar. Kalau ada damage masuk nggak bisa keluar. Zanyunya dari Magadachi. Yang bisa masuk pas menerima damage Zante. Jadi itu Zanyu syaratnya dari Magadachi dan
Zante. Rahman. Karena staknya udah cukup, Divine. Tinggal spam Tenryu. Tahan tes. Tahan. Divine. Hilang. Tadi Divine yang pertama kena guard kalau nggak salah ya. Jadi damage-nya nggak masuk. Simple main katana gitu, simple. Dan dengan equip kayak gini, dengan equip semurah ini udah bisa solo. Kayak gimana ya? Ada dua jenis orang yang dianggap OP atau apalah dianggap hebat di game Toram ini. Yang satu yang damage-nya besar, yang satu yang bisa solo bossing. Yang damage-nya besar itu karena budgetnya juga besar, yang solo bossing itu karena playernya mau belajar mekanik gameplaynya. Soalnya damage besar belum tentu bosnya bisa mati. Kalau solo loh ya, kalau party mah bos pasti mati. Ini tanpa Revita ya. Ini imun Rahman. Nah, kan imun Rahmannya dapat MP langsung full. Dapat apa lagi? Dapat heal juga. Ini bos ada damage limit, jadi setelah dia nerima 100 setelah nerima damage 1M maka jadi damage limit 300k. Terus kalau dia ketambel dia jadi apa namanya? Ngamuk kayak gini, awe full map. Buff dulu, masih ada waktu. Pasin Zantenya biar Zanyunya keluar. Tahan pakai. Kenapa Peri Magadachi itu penting? Karena apa namanya? Balik MP-nya 200. Kalau enaknya katana gitu nggak perlu sering-sering menghindar lari-larian ke sana kemari dan tertawa. Pepet terus bosnya. Saya bosnya bosen. EZ semudah ini dengan equip semurah ini ya, tapi itu ini buat latihan solo. Kalau buat party ya tingkatin equipmu biar damage-nya bisa bersaing sama DPS lain, karena damage itu berbanding lurus dengan budget. Kalau mau budget minim damage gede buat diadu sama di party ya tahu diri lah. Kalau mau full damage ya full budget, itu udah absolut, nggak bisa diubah-ubah mau gimana pun. Cuma untuk main katana Agi ini kan lebih ke arah solo. Aku sendiri pun build katana Agi ini buat solo, buat muasin egoku ngalahin bos yang ada di Toram. Jadi nggak buat party. Buat party bisa kalau full equip. Kalau dengan equip kayak gini apakah bisa bersaing? Bisa kalau bosnya bos-bos sulit kayak dengan pattern yang sulit, bosnya pecicilan. Dengan equip kayak gini doang ini masih bisa bersaing banget. Karena DPS lain kesusahan ngedamage karena dia harus lari-larian ngindarin pattern. Kita dengan aman ngedamage selama kita bisa pakai skill katana dengan baik. Jadi lebih efektif kalau bosnya pecicilan. Tapi kalau bos patung kayak Kusto, Mimyu, Arachi, Winston ya jelas kalah. Soalnya DPS dengan high budget itu low mekanik pun dengan 2 tombol doang, 1 tombol buff, 1 tombol skill damage, itu nggak akan bisa tersaingi dengan budget yang low kayak gini. Terus kenapa Peri Magadachi itu perlu dan penting? Karena Magadachi pakai 3 MP, kalau ngeperi balik 2 MP,
Jadi pemakaian cuma 1 MP. Kalau pasif quick draw-nya pas aktif dapat 1 MP lagi. Jadi ngeperi Magadachi itu kayak nggak pakai MP kerasanya. Terus juga pas ngeperi itu dapat 2 stack Dauntless. Enak. Jadi ayolah, mumpung ini free reset, ayo main Katana yang spam Tenryu sampai patah. Kalau buat awal-awal kalian mau belajar, mau awal-awal perkenalan sama Katana, main Divine Rush dulu, oke lah. Emang kan ya tak kenal maka tak sayang, makanya main Divine Rush dulu. Kalau udah Divine Rush kan orang main awal Katana kan bingung gimana cara ngumpulin stack Garyu biar cepet. Jadi ya jalurnya pakai combo Bouncing Blade Shadowless tadi, sambil maju mundur gitu kan. Cuma begitu udah kayak kok gameplaynya gini doang, ayolah main Katana kayak gini yang semua skillnya dipakai. Tenryu di buff no pro red lo, kenapa kita nggak pernah pakai? Ayolah pakai Tenryu, spam sampai patah.